Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai expectation maximization algoritma atau EM algoritma. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma tersebut dan mengenai pengimplementasiannya ke dalam pelemparan koin, di mana koin tersebut adalah koin A dan koin B. Nah, sebelum ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian atau pengenalan algoritma IM. Yang pertama itu pengertian algoritma IM itu sendiri. Algoritma IM merupakan sebuah metode optimasi iteratif untuk estimasi maksimum likelihood atau ML yang berguna untuk permasalahan data yang tidak lengkap atau incomplete data. Dalam setiap iterasi pada algoritma IM terdapat dua tahap, yaitu tahap ekspektasi atau tahap E-step dan tahap maksimum atau M-step. Algoritma IM itu hampir sama pendekatannya dengan ad hoc untuk proses estimasi algoritma. Dalam algoritma IM itu memiliki beberapa fungsi, yaitu ya fungsinya itu untuk menemukan ekspektasi bersyarat dari nilai missing data dengan syarat data yang diketahuinya bernilai observed dan penduga parameternya kemudian mensubstitusikan nilai ekspektasi yang diperoleh terhadap missing data tersebut. Jadi ketika untuk pemisalannya itu harus memiliki missing data. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian algoritma IM dalam pelemparan koin. Namun, berbeda dengan pelemparan koin biasa, di mana kedua sisinya probabilitasnya adalah sama. Untuk algoritma IM ini terdapat modifikasi terhadap koinnya, di mana salah satu koinnya diberatkan. Contohnya, untuk koin A, sisi H-nya lebih banyak keluar sisi H, sedangkan untuk koin B lebih banyak keluar sisi tail. Nah, dalam pengujian pengimplementasiannya, kita mencoba pelemparan 5 kali koin 10 kali pelemparan. Dan untuk pelemparan pertama, kita bisa lihat hasilnya adalah untuk koin A yang diberatkan untuk keluar headnya mengeluarkan hasil 9 kali keluar head dan 1 kali keluar tail. Dan selanjutnya kita coba lagi untuk koin B, di mana dimodifikasi agar banyak keluar yang tail. Untuk pelemparan yang di B ini mengeluarkan hasil 5 kali head dan 5 kali tail. Selanjutnya kita lakukan pengujian kepada koin A lagi, di mana menghasilkan 8 kali keluar head dan 2 kali tail. Lalu selanjutnya untuk koin B lagi mengeluarkan 4 kali head dan 6 kali tail. Dan terakhir kita coba ke koin A lagi dan mengeluarkan 7 head dan 3 kali tail. Nah, untuk pengujian algoritma yang selanjutnya kita coba jumlahkan probabilitas keluar hasil koinnya dari koin A. Kita totalkan semuanya, jadi didapat 24 kali keluar head dan 6 kali keluar tail. Dan sedangkan untuk koin B terdapat 9 kali keluar head dan 11 kali tail. Nah, untuk mengetahui probabilitasnya, kita menggunakan rumus, di mana jumlah untuk probabilitas koin A, jumlah keluar H dari tabel berikut dibagi total dari keluar koin, di mana 24 tambah 6 kita menemukan 0,80. Itu adalah hasil probabilitas untuk koin A. Untuk koin B sama rumusnya, hasil keluaran head yaitu 9
dibagi total keluarannya yaitu 9 head dan 11 tail. Dan hasilnya adalah 0,45. Ini kondisi jika kita mengetahui koin mana yang kita modifikasi beratnya. Untuk sales ini koin A itu diberatkan headnya dan koin B tailnya. Untuk mengetahui hasil pengimplementasian algoritma ini, jika tidak diketahui si koin mana yang dimodifikasi, hanya hasilnya saja, itu terdapat langkah-langkah yang berbeda, dan itu akan diterangkan oleh rekan saya, Jaka Septiadi. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelemparan koin. Untuk masalah koin manakah yang dicurangi. Untuk masalah tersebut tentunya memiliki langkah pertama adalah taksir nilai dari koin A dan koin B. Yang kedua adalah setiap 5 koin dan 10 kali pelemparan. Yang pertama, berapa koin head yang muncul setiap pelemparannya. Dapatkan probabilitas kemunculan koin A dan koin B. Dapatkan rata-rata kemungkinan head dan tail. Yang ketiga adalah jika belum convergent, kembali ke langkah setiap 5 koin dan 10 koin pelemparan. Di sini saya ada satu koin, di mana koin pertama itu memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama adalah head muncul pertama dan memiliki 1 kemungkinan. Yang kedua adalah tail memiliki 1 kemungkinan. Jadi jika ditotalkan adalah 1 koin memiliki 2 kemungkinan, yaitu head dan tail. Nah, di sini saya memiliki 2 koin. Nah, 2 koin ini memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama adalah head. Dia muncul sebanyak 2 kali kan tadi, head. Terus head tail, dia muncul 1 kali headnya, 1 kali. Terus tail head, dia muncul 1 kali juga kan headnya. Sekarang adalah tail. Nah, dia tidak keluar kan si gambar tailnya. Ya. Kalau memiliki 3 kemungkinan, dan ketiga koin ini memiliki 9 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang keluar adalah head. Dia keluar sebanyak 3 kali. Maka kita tanda 3 kali. Kemungkinan kedua adalah head tail. Nah, yang keluar adalah head itu sebanyak 2 kali. 2 kali. Terus head tail. Head keluar sebanyak 1 kali. Kemungkinan yang keempat, tail. Untuk tail tidak ada head yang keluar, maka tidak dituliskan berapa banyak head yang keluar. Yang kelima, tail head. Dia mengeluarkan head sebanyak 2 kali. Yang keenam, tail. Dia mengeluarkan head sebanyak 1 kali. Head tail, dia mengeluarkan sebanyak 2 kali. Yang terakhir adalah tail. Dia tidak mengeluarkan head, artinya tidak dituliskan. Maka yang paling banyak keluar, kemungkinan banyak keluar head itu berada sebanyak 3 kali head keluar dari pelemparan koin tersebut.
Saya akan menjelaskan kelanjutan dari Jaka tadi tentang sifat pelemparan koin. Di mana sifat pelemparan koin akan membantu kita dalam menaksir dari nilai probabilitas A dan probabilitas B. Biar nggak terlalu terlalu jauh dari perkiraan. Jadi kita perkirakan dari graf yang tadi. Nah, karena EM itu bersifat iteratif, jika kita menaksir terlalu jauh, kita akan mendapatkan iterasi yang cenderung lebih banyak. Jadi kita akan prediksi terlebih dahulu kira-kiranya menggunakan grafik. Grafiknya seperti yang tadi dijelaskan oleh Jaka. Ini ada jumlah head dari 0 sampai 10 ya. Sesuai dengan jumlah ini ada 10. Nah, ini misalkan yang 0 tidak dalam artian semuanya tail, dan ini 10 semuanya head. Oke. Kita coba yang B terlebih dahulu. Sebenarnya nanti semuanya dikerjakan. Saya akan coba B karena jumlahnya seimbang. Nah, ini headnya 5. Headnya 5 ya. Berarti headnya 5 sekitar di sini ya. Berarti grafiknya sudah sesuai. Nah, bagaimana kita menemukannya? Headnya itu adalah 1. Berarti di sini ya. Nah, jika semakin ke kiri kecenderungannya, maka akan seperti ini grafnya. Dia tuh seperti ini. Berarti ini akan kurang dari 0,5. Kita prediksi misalkan 0,2 gitu. Nah, karena ini masih 0,5 ya, kita taksirkan yang tidak jauh dari 5, misalkan 0,6, sama B nya itu 0,5 saja. Oke. Lanjut. Dari hasil yang kita dapat, ini jumlahnya 10. Setelah itu kita lanjutkan ke S-step. Langkah pertama dari EM algorithm, S-stepnya, nanti ada M-stepnya. Nah, S-step rumusnya kayak gini. K sama dengan probabilitas dari K 1 dikurangi probabilitasnya N yang 10 tadi, lalu dikurangi K banyak. Yang kita masukkan adalah head. Oke. Kita akan dapatkan dulu yang A dari taksiran A. PA sama dengan 0,6 dari sini 5K jumlah headnya ada 5. 1 dikurangi 0,6 dari sini, lalu 10 itu jumlah koin toss, dan 5 itu adalah jumlah tailnya, jumlah headnya, maaf. Dijumlahkan maka akan menghasilkan hasil segini, dan sudah dibulatkan. Dilanjutkan dengan yang B, di mana yang berbeda itu adalah kemungkinan datanya yang berbeda, dan menghasilkan ini. Oke, karena kita menemukan kita sudah tahu kalau nggak head pasti tail. Ini terlalu jauh ya, maka kita normalisasi menjadi 2 kemungkinan saja. Untuk menormalisasinya memakai rumus yang ini ya. PA yang ini kita bagi dengan PA dikurangi PB yang ini, menghasilkan 0,45, dan yang B itu 0,55. Oke, setelah didapat, kita akan prediksikan. Kalau misalkan prediksinya kayak gini itu, kalau di toss itu bakal seperti apa gitu, banyaknya bakal sebanyak apa jika di toss. Caranya, probabilitas dikali yang K ini. Nah ya, ini yang head dulu, terus yang tailnya. Oke. Headnya 5, tailnya 5 ya, karena seimbang kita saja. 0,415 yang ini dikali 5 head sama dengan 2,2 head. Jadi ini sebagai taksiran saja ya. Jadi ada 2,2 head yang akan muncul, dan sisanya adalah 2,2 tail dari perhitungan ini. Dan
Yang B cuma berbeda ini aja, masih 5 head 5 tail dan akan memunculkan 2,8 head dan 2,8 tail. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan rekan saya Faisal, yaitu sebelumnya tuh yang tadi tuh disebut AM step. Di sini lanjutannya. Jadi di sini kita mencari apakah kedua koin tersebut antara head dan tailnya sudah konvergen atau belum. Nah, di sini tuh hasil sebelumnya ya dari sini. Di sini tuh ada 2,2 itu yang berarti head dari koin A dan head dari koin A, dan satu lagi 2,2 itu yang berarti tail dari koin A juga. Nah, ini pun selanjutnya dari koin yang sama. Di sini tuh sebenarnya ada 5 langkah tapi 5 koin. Tapi saya ambil contoh hanya 2 saja. Di sini untuk koin B pun sama, di sini ada head dan tail, di sini juga head dan tail. Semuanya head dan tail ini dijumlahkan. Jumlah head untuk A seluruhnya dijumlahkan dan jumlah tail untuk A juga dijumlahkan. Begitupun untuk yang koin B. Jumlah headnya semuanya dijumlahkan, jumlah tailnya juga dijumlahkan. Setelah dijumlahkan keduanya, maka dihitung. Di sini ada theta A. Theta A itu yang berarti dari koin A. Rumusnya adalah jumlah head A dibagi jumlah head A dikurangi tail A. Begitupun yang B. Yang B juga jumlah head B dibagi jumlah head B dikurangi jumlah tail B. Nah, di sini tuh ada contohnya, dapat hasilnya tuh 0,71 yang untuk A dan yang satu lagi yang untuk B 0,56. Di sini pertanyaannya apakah sudah konvergen atau belum? Apakah apa yang disebut konvergen? Yang disebut konvergen itu adalah apakah kedua hasil ini sudah mendekati kemungkinan awal dari permasalahan ini. Di sini kemungkinan awalnya adalah untuk A, koin A 0,6 dan untuk koin B adalah 0,5. Sedangkan di sini untuk koin A itu jumlah theta A-nya 0,71, maka masih jauh. Apabila masih jauh, namun yang B-nya sudah mendekati. Apabila keduanya masih jauh, salah satunya jauh, maka diulangi lagi ke step sebelumnya, yaitu EM step, sampai dapat hasil yang konvergen. Oh iya, ketika kita kembali lagi ke EM step, si kemungkinan awalnya itu diganti dengan yang sudah dihitung ini oleh theta A dan theta B. Maka contoh terakhir itu kemungkinan awalnya adalah 0,71 untuk theta A, dan yang kemungkinan awal kedua kemungkinan awal yang untuk B-nya, theta B-nya menjadi 0,56 sesuai yang ini. Dan hasil terakhirnya, hasil konvergennya yaitu kita dapat untuk theta A 0,80 mendekati 0,71 dan satu lagi untuk theta B 0,52 mendekati 0,56. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami mengenai algoritma expectation maximization. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan video ini atau ingin mempelajari mengenai kasus pelemparan koin dalam algoritma expectation dan maximization. Nah, untuk dari itu kami pamit dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.